Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Asep di channel YouTube Kiana Motorspeed. Nah, di video kali ini saya habis tadi ngukur-ngukur ya lur, ngukur-ngukur tentang si coakan ini, terus angkatan overlapnya berapa gitu ya lur. Nah, ini saya menyebutkan ukuran-ukuran, hanya ukuran kurang lebih ya lur. Jadi sebenarnya kan kalau pengen presisi banget pakai dial dan busur ya, dial indikator sama busur gauge apa ya, dial gauge apa, saya nggak tahu ya, takut salah ngomong, cuma intinya pakai kayak gituan. Nah, di sini saya hanya menggunakan alat sederhana, yaitu jangka sorong alias sigmat alias vernier caliper ya. Jadi ngukurnya hanya sebatas gini lur, kan ini misalkan ini klep neken nih ya, tuh naik kan. Nah, saya tuh ngukurnya ke blockhead, nah kayak gini kan. Nah terus kayak giniin doang sih nih, set. Nah kayak gitu doang lur, ntar misalkan dilihat berapa gitu ya. Jadi ngukurnya sesimpel itu. Makanya kalau ada kesalahan ukuran, misalkan saya lebih ngukurnya atau sebenarnya malah kurang, ya harap dimaklum ya lur, harap dimaklum. Saya minta maaf karena saya juga hanya manusia biasa, cuman ya kurang lebih kayak gitu. Dan alhamdulillah sih waktu itu saya ngukur-ngukur kayak gitu ya aman, motornya nggak jebol ya lur. Jadi walaupun pakai ngukur kayak gitu, alhamdulillah ya masih aman, nggak jebol-jebol gitu kan. Walaupun hanya menggunakan vernier caliper alias sigmat saya kalau ngerakit ya. Jadi nggak ngegunain kayak orang pakai dial busur. Saya bukannya sombong nggak pakai dial dan busur ya, sebenarnya mah karena biayanya ya lur. Saya belum kebeli gitu dial dan busurnya. Kalau kebeli ya saya pasti dipakai lah, orang enak ada ukurannya ya lur. Cuma karena di sini mepet, gak ada buat, maksudnya sih duit ada, cuman ya buat kebutuhan yang lain. Jadi kalau buat beli itu kan mahal ya lur, harganya bisa sampai berapa, 500 lebih lah ya, hampir sejutaan yang bagus ya. Kalau yang bagus banget masih juta lebih ada gitu. Jadi ya belum kebeli, jadi akhirnya pakai ini. Nah, makanya ukurannya aja ya kurang lebih gitu. Saya tiap ngomong tuh kurang lebih ya lur. Jadi kalau misalkan ada kurang ya harap dimaklum, karena saya juga ngomongnya kurang, terus ada lebihnya ya harap dimaklum gitu. Jadi ini kurang lebihnya itu, sehar ini kan domnya kurang lebih 3 mili. Untuk kedalaman coakannya ini kurang lebih 4 milian ya, kurang lebih ya lur, kurang lebih 4 milian, kurang lebih ada di angka 4 mili. 4 mili lebihan lah ya, kurang lebih ya. Ini yang X nya ini kurang lebih ada di, ya kurang lebihnya di 4 mili lah ya, kurang lebih di 4 mili lah untuk dalaman coakannya. Jadi kurang lebih coakan ini dalamnya kurang lebih 4 mili, untuk domnya ini kurang lebih 3 mili. Nah ini diameternya 70 mili ya lur, waktu saya beli di tukang dagangnya. Karena ya kalau ukuran kan kadang beda ya, nggak sampai 70 mili gitu kan. Nah untuk pekelepnya ini saya pakai ukuran 25-22 waktu saya beli bekas sih. Untuk sudutnya ya saya nggak tahu ya lur, kalau tukang sudut ya itu tukang bubut yang bikin ininya waktu modifnya ya. Jadi jangan nanyain sudutnya karena saya nggak tahu, karena saya belinya juga bekas. Jadi saya nggak tahu sudutnya berapa gitu, karena saya beli bekas udah jadi, tinggal pakai. Cuman emang ada penyesuaian di tempat-tempat yang lain gitu ya lur, nggak langsung inilah gitu ya, ada yang dimodif-modif. Jadi untuk angkatan lip innya ini, lip maksimal kurang lebih ada di angka 9-an ya. Yang sebelahnya sih waktu diukur kasarnya ada 9 mili lebih gitu. Jadi yang satunya ada yang 9 mili malah agak kurang gitu. Jadi ya kurang lebih 9 mili lah gitu ya lur. Nah sedangkan untuk yang X nya ini kurang lebih ada di angka 8 mili lebih ya, ada di angka 8 mili lebih. Jadi agak mendekati sama lah, hampir gitu, hampir sama, cuman ya memang beda ukurannya. Ini kurang lebih 9 mili, ini 8 mili lebih gitu ya lur. Jadi untuk clip maksimalnya segitu, karena saya ngukurnya pakai ini gitu. Jadi ya kurang lebih, makanya takutnya salah.
Nah, terus untuk overlapnya itu kurang lebih di 3 mili lebih ya lur, untuk overlap in. Untuk overlap yang clap in 3 mili lebih, untuk yang X nya juga 3 mili lebih kurang lebihnya. Kalau diukur saya pakai ini kasaran kayak gini ya, neken pas neken overlap itu kurang lebih. Cuma yang in itu overlapnya lebih agak pendek dibanding yang X ya, jadi yang X lebih tinggi overlapnya 3 mili lebih, tapi lebih tinggi dari yang overlap X yang in ya. Yang in 3 mili lebih juga, cuma emang agak lebih tinggi yang X nya, agak dilebihin lah ya, kurang lebih ya, ya segitulah. Saya takutnya salah kalau presisi mah gitu ya lur. Cuman ya kurang lebih yang X nya 3 mili lebih, yang in 3 mili lebih, cuma lebih tinggi yang X gitu. Karena kan yang X klepnya kecil ya lur, jadi kalau disamain takutnya ngebalik nanti malah ke karburator. Kalau misalkan lebih tinggi yang in, takutnya ngebalik gitu lur, pas posisi putaran kencang malah yang ke knalpotnya dikit ke karbunya niup gitu. Makanya agak dilebih tinggiin yang X nya, karena yang X kan diameternya lebih kecil dibanding yang in, jadi kan nanti walaupun kecil kan lebih tinggi, jadi agak lebar gitu, lebar jarak buat ngebuang hasil pembakarannya ya lur. Dan waktu dites itu kurang lebih ya, di sini tuh sisanya cuma kurang lebih semili di yang X ya. Jadi si klep pas posisi overlap tuh kan dikasih lilin gitu ya lur, dikasih lilin. Nah pas dicek tuh antara klep sama ini nih, yang tonjolan dom ini kurang lebih cuma semilian lur, jarak renggangnya gitu. Misalkan ini klep nih ya, ini misalkan klep, ini misalkan seher nih. Nah ini kurang lebih cuma semili gitu jaraknya. Nah itu kalau nggak overplating per klepnya ya insya Allah aman. Tapi kalau per klepnya plating ya bejat gitu ya lur. Ya saya minta doanya aja kepada kalian dan ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga aja yang nggak floating ya per klepnya. Soalnya saya per klepnya juga pakai yang murahan lur, pakai per klep Swedia yang harga di bawah 100.000 doang. Jadi ini sedangkan sisa cuma 1 mili si antara jarak klep ke seher tuh, yang atas tuh kurang lebih semili, yang bawah semili lebih ya, dikit semili lebih lah. Kalau yang ini nggak tahu ini jaraknya, ya kurang lebih segitu ya lur. Jadi benar-benar ekstrim banget antara jarak klep ke seher pas overlap. Jadi ya kalau enggak floating per klepnya aman gitu, karena udah dicek kan pakai lilin. Nah kalau misalkan si per klepnya lambat nutupnya itu, misalkan ini kan cuma jarak semili ya lur. Nah ini kalau misalkan aman gitu plek kan ada jarak semili, tapi kalau per klepnya lambat nutupnya ya bisa aja dok gitu tuh, nabrak si ini nih, si jenongan ininya nabrak nih ya ke klep nih. Kalau misalkan sampai floating tuh, misalkan ini kan lambat, ini cepet duk, oh ya bejat gitu kan. Kebanyakan sih tukang oprek-oprek motor balap itu yang jadi masalah sih di situ ya lur. Kita udah cek semua dari semua coakan pakai lilin, udah presisi pokoknya mah ya. Dites nyala, tapi pas putaran misalkan RPM tinggi tiba-tiba jebol. Nah itu karena biasanya floating si per klepnya gitu. Jadi dia telat gitu, telat naikin ke lap aja. Bayangin aja cuma semili lur, bayangin aja cuma misalkan semili antara jarak lap ke dom ini. Nah itu kalau presisi 100% tanpa floating aman. Tapi kalau misalkan berapa persen aja melenceng, bisa jadi tabrakan, jebol motornya gitu. Jadi makanya bukan hanya untuk mekanik pemula ya lur, mekanik yang udah profesional pun yang jadi masalahnya tuh biasanya di situ doang, di per klep. Jadi bingung gitu sebenarnya pilih-pilih per klep tuh. Ada yang keras ya harganya mahal ya lur, yang keras banget lah gitu harganya mahal. Nah, cumanya itu pengaruhnya besar gitu lur kalau misalkan sampai floating per klepnya. Apalagi ini se ekstrim ini kan, misalkan angkatannya tinggi banget, lipnya overlapnya tinggi banget, jaraknya cuman mepet banget dari si dom ini, kurang lebih cuma semili si klep. Nah
Nah, saya hanya bisa berdoa doang kepada Allah sih kalau udah ngerakit kayak gini, karena kalau diukur-ukur ini udah pas gitu, udah nggak ada yang nabrak antara si coakan ini ke klep. Cuma emang ada jarak cuma semili spacernya. Nah itu jarak semili itu hanya Allah yang tahu ya lur. Jadi kita mah hanya cuma ngegas doang gitu. Nah di pas posisi kondisi motor berjalan posisi RPM tinggi, itu hanya Allah doang yang bisa ngebantu biar nggak jebol gitu sebenarnya. Mekanik mah udah lepas tangan di situ mah, karena itu mah takdir ya. Kalau misalkan per klep floating tuh namanya takdir lur. Mekanik tuh nggak bisa ngira-ngira floating, karena mekanik ya hanya taunya dikasih spasi aja gitu. Misal semili kasih spasi 2 mili udah segitu. Tapi kalau floating kan nggak bisa ditebak jarak floating berapanya. Nah itu ya lur. Jadi misalkan jebol itu bukan hanya di mekanik pemula, mekanik profesional pun bisa jebol motornya. Hanya karena floating per klep gitu. Jadi hanya harap dimaklum kalau misalkan jebol. Oke, segitu aja ya lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.